Bruno and Mount menurut lo? Aku for Mason Mount. Bruno tuh cuma bagus di MU tuh season pertama loh. Tapi kenapa Terry pede banget gitu buat ngambil, maksudnya? Wah, ini susah banget, bro. Nggak, kayak gue ngerti sih poin lu kenapa. Soalnya Karena dulu tuh mereka delusional. nah, Okay, topic 1. Rio Ferdinand is way better than JT. 3, 2, 1, go. Kelihatan nggak? Enggak. Rio Ferdinand ain't shit without Vidic. hey. Klub yang belum menang piala udah deh, stand down. Ini klub udah menang piala nih. Nih ya. Ferdinand didn't win shit with QPR. Mau siapa nih yang mulai? Nah, gue mau dengerin aja sih. Ada orang masih bilang mikir Ferdinand lebih bagus daripada Terry tuh bingung gue. Nih, oke. Let's start ya. Mau ngomong piala, Ferdinand lebih banyak. Mau Champions League sama, Premier League Ferdinand lebih banyak. Terry 5 seinget gua, Premier League. Premier League Ferdinand berapa? 6. Beda 1, oke lah ya, oke. Oke ya. England sama-sama gak achieve lah ya, soalnya mereka di tim yang sama. Gitu ya. Ntar ada argument dari ya, tapi oke. Mungkin Terry bisa menang di Ferdinand racism count. Oh, itu satu racism. Itu mungkin Terry bisa menang, ya gua akuin ya. Tadi tuh racism adenya nggak sih? Ade lu Ferdinand. Iya, ade Terus Ferdinand mungkin kan? satunya lagi selingkuhin istrinya temen. Wah, Terry satu lagi. Mungkin itu. Itu win ya. Tapi kalau dari bola ya, maksudnya ball playing Ferdinand. Ball playing center back ya. Sebelum ada Van Dijk, ada Ferdinand coy. Lo nggak bisa ngilangin Ferdinand gitu aja. Ini kayak lagi lewat aja gitu, lewat. Ferdinand tuh underrated gara-gara dia pas tua agak lamban ya, of course lah. Terry juga pas tua agak lamban. Premier League season nih, poin terakhir. Last Premier League-nya Terry di site Conte, dia nggak main coy. 3 center back lu, Azpilicueta, Cahill, sama Ya udah tua bos, lu mau nyuruh orang tua. last season-nya Ferdinand, dia masih main. Hah? Enggak, last winning season. And they're relegated kan setahu gue. Last winning season Premier League ya. Dia yang Van Persie, Ferdinand starting 11. And he was 35. 35. Itu bedanya, coy. Tapi longevity Chelsea ya? Ini, ntar, terusin aja gue lagi mulai Udah dengerin. itu opening point gua. Gua pengen denger poin lo. Oke, kita mulai piala. Tadi Premier League mungkin Ferdinand. Ya. Champions League sama 1. Champions League 1 ya. Sisanya itu Ferdinand kalah loh pialanya. By 2 doang. Dari Dari Terry, piala apa misalnya? FA Cup. FA Cup. EFL, enggak, tadi masa gue udah research, jadi kayak berarti lu nggak researching. Enggak, maksudnya FA Cup sih gue Ferdinand tuh. Emang fans MU gitu, cuma ngomong doang. No. FA Cup lebih banyak JT. Oh ya, yang FA Cup kayak Ferdinand belum pernah menang, seinget gua malah. Iya. FA Cup 0. Apalagi EFL, apa sih EFL itu apa sih? Carling. Carling. Piala tuh banyakan Terry loh, by the way, doang. Kecuali Premier League ya, itu gue akuin. Karena kan ya MU juga lebih duluan juga gitu loh stabilnya. Cuma kalau compare itu, oke, piala, ya udahlah piala kan rame-rame. Iya. Kan it's a team sports. Iya udah. Berarti bisa perlu golin dong tapi. Iya. Lu tau nggak gol Ferdinand selama dia di MU berapa? Yang gua tahu Terry the most goal scoring center back sih gua. Soalnya golnya lebih banyak di Iniesta, singkat gua Terry itu. Tuh, gua tahu statistik kan. Jangan salah, Bos. Iya, tapi makanya kan lu bilang tahu statistik. Ferdinand under 10 maybe, kayak pokoknya dia dikit golinnya. 11. Oh, 11. Lu tau golnya Terry berapa nggak? 40-ish, right? Ya, sejauh itu dong, 41, Iya. beda 30. 30 tuh banyak. 1 gol. Terus, wait, let me think. Oke, defensive style mainnya. Terry itu ganti-ganti pasangan terus. Oke. Iya nggak? Carvalho, terus Cahill. Galas. Itu season yang mana? Galas. William Galas yang Arsenal dulu pindah ke Chelsea. Alex. Alex Alex Botak. Botak, yang bisa nendang ke tempat itu ya. Yang bisa shooting. Nah, David Luiz, Terry tuh ganti-ganti dan dia selalu jago terus gitu loh. Ferdinand kalau nggak salah Vidic, bye man. Vidic is, gua akuin, crazy. Dan Terry ganti sistem dari 4 ke 5. Tapi pas di 5 dia nggak main, coy. Yang di last season Conte dia nggak main, asli. Main 10 menit. Iya. Terus dia angkat piala doang gitu, full kit. Ngerti tau gak lo? Kan itu hobinya Terry tuh. Tapi kan 10, harus 10 game kan, main. Ya main. Dapat medal. Dapat medal.
nggak kayak aduh gue punya striker dulu siapa gitu. Dia sampai penalti itu last game dikasih biar dia tuh golin kan, it's either you score a goal atau 10 game. Iya 10 game. Iya peraturannya. Oke, gitu. Terry itu. Terus abis itu di timnas, Ferdinand tuh baik bacot. Di timnas kayak nggak guna gitu loh, udah kalah mulu. Kapten yang dipilih siapa? Nggak tahu. Terry. Ada Terry, ada Ferdinand. Selalu yang dipilih Terry. Jadi Terry pernah kapten England. buset Terry lama was bos. captain before Gerrard. Ya. Tapi bukan disingkat gue Beckham, Gerrard, Enggak. Nah, itu skip tuh. Beckham. oh sempet Terry. Gerrard. Tapi Oke. ya, tapi karena selingkuh. Iksus. Tapi kan ya laki ya udahlah. Enggak, gue tidak membenarkan cuma Ya, ya oke lah. But Itu. apa enggak? Jadi enggak pertanyaan gue. Jadi lu mau menjagokan Ferdinand di atas Terry itu dari atas dasar apa? Ini dasar lagi nih. Champions League yang dimenangin Chelsea. Terry mana ya di final? Nonton kali ya gini ya, kayak. Nah, Champions League yang dimainin Terry dan Ferdinand, yang menang siapa gue tanya? Yang kepleset miss penalti kena tiang siapa gue tanya? Bro, Well, kalau penalti is 50-50. It's not skill, man. Penalti is not skill. Emang lu pernah lihat Ronaldo pernah miss kayak penalti? ya semua pernah orang miss penalti. Makanya, ya. berarti John Terry kepleset itu, ya, it's a very sad moment for us. Definitely. I cried. Tapi kayak, Ya, itu tapi- tidak menentukan orang jago atau enggak. Oh ya, oke lah. Maksudnya ini agree to disagree. Disagree sih. banget. Maksudnya, Oh, tapi gue Ferdinand juga oke lah. enggak, maksudnya ini Tetap di bawah Terry. best English center back ever menurut gua. Ever. Dua ini. Ya. Gue setuju kalau itu. Tapi too bad ya mereka di Inggris kurang. Ya emang timnya juga maksudnya itu. Oh, timnya jago, itu, bro. itu argument for another time, man. Okay, topic 2. Chelsea will always be a smaller club than Man United. 3, 2, 1, go. Ya dikit ya boleh deh, setuju deh. Maksudnya ya kalau dari kita ngelihat pertama kita ngeliat dari history dulu ya. Kalau history Champions League kalian udah mulai dekat. Ini gua agak worried. Iya, 2 sama 3 kan? Gue 3 lu 2 kan. Iya. Itu gua agak worried banget gitu. Dan MU di situasi kayak sekarang, kayak sulit ya, Champions League di masih lama situasi ya. kritis kan ya gitu ya. Kalau Premier League next 5 years menurut gue realistically susah menang kita berdua gitu. Ya, Chances-nya dikit, Premier man. League susah, bro. Susah Premier League banget. susah, bro. Kan konsisten kayak berapa 48 game 38 game itu konsisten susah gitu ya. Dan Premier League kita masih jauh. Chelsea itu 6, MU 20 gitu ya. Masih ada beda kayak 14. Ya, makanya itu yang gue bilang tadi kayak agak sulit kan, Agak maksudnya masih sulit, jauh ya. lah. Belum maksudnya yang nggak makanya itu menurut gue nggak apple to apple sih. Kayak menurut gue always itu in our lifetime ya. Jadi sampai kita berdua umur Iya. 70-ish Gue gitu. agree sih kalau itu. Menurut gue masih bakal di atas MU sih gitu. MU di- MU di atas Chelsea sih. Sampai Dari sejarah doang kan tapi? enggak. Ya maksudnya potensi ke depan menurut lo Tuchel bakal di Chelsea lama enggak? Dengan Rocky-nya klub Chelsea itu ya. Kayak maksudnya owner ganti. Gue selalu pingin pelatih Chelsea tuh stay lama gitu ya. Tapi ya Realistically. ada kurang lebihnya satu tim kan. Iya. Nah Chelsea tuh ngebuang pelatih kan sering banget ya. Tapi Tuchel kayaknya masih dapat setahun 2 tahun dapat deh. Tergantung, it depends on their performance biasanya kan. Iya. Tapi kayaknya ngelihat Chelsea, terus dia kan maksudnya ada City ada Liverpool, jadi menang Premier League kan agak sulit ya. Jadi balik nggak lagi, mungkin sih. kayaknya dalam 1 tahun 2 tahun si pemiliknya pingin banget menang Premier League pastilah, nggak mungkin nggak. Apalagi as a new owner, pasti pingin menang Premier League, pingin menang Champions League lagi gitu. Nah I don't think Tuchel can give us that lagi. But ya, Ya, menurut gue maksudnya ya gue masih ngeliat MU bakal selalu di atas Chelsea aja in my lifetime ya gitu. Tapi kan again projection gue ya cuman dari ngeliat sekarang gitu ya, kondisi sekarang gitu ya. Sabar. Topic 3. All of Chelsea's players will get into Manchester United starting 11 today. All ya, semua All. ya. 3, 2, 1, go. Ini maksudnya best Chelsea 11 gitu ya. Iya. ini current team kan maksudnya? Current team. Ya, Current tim jadi 24 pemain. Itu 22. 20 enggak, kan Premier League squadnya 24. 24, nah. 24. Oh ya, oke. Jadi itu all of them bisa nge-replace pemain. Ini tim season ini kan berarti kan? Yes, season Including Koulibaly sama Chelsea beli siapa aja sih? Koulibaly, Sterling. yes, including Oh, including ya. Oke. current squad as of today. Oke. Nah, menurut ini gue pengen nanya dulu dari fans Chelsea midfield pairing lu yang lu paling suka siapa? Kante sama harus pairing ya? Karena gue suka langsung 3 gitu. 3 berarti forward lu 2 gitu ya. Kan lu mainnya 5-3-2 kan soalnya.
3-4-3. 3-4-3. Oh iya, kan berarti kan itu yang duanya tengah. Oh iya midfield kan? iya. Dua-duanya Oh, iya. wingback. Kante sama Kovacic. Gallagher. Iya. Karena gue pernah pengen aja kan, maksudnya buat season ini gue pengen lihat banget si Gallagher tuh secocok apa sih sebenarnya di Chelsea gitu. Karena main di Palace kan lumayan lah, oke lah. Oke. Nah, menurut gua CR aja masuk ke tim lo, coy. Well, nggak juga sih. Menurut gue nggak juga. Jadi menurut lo siapa yang better dan CR di posisinya CR? Menurut di gue tim sama lo? kayak Liverpool. CR tuh balik lagi best player in the world. Itu arguably one of the best player lah. Tapi mungkin gue agak bias. Tapi gue nggak suka cara main yang fokus sama satu orang doang. Oke. Maksud gue Chelsea kan berarti comparisonnya kan sama Havertz kan? Iya, sama Iya nggak? Havertz. Sama Havertz. Iya, At least iya. sekarang sama Havertz gue nggak tahu bakal beli striker siapa Iya, kan. iya. Tapi Havertz itu bisa main terus nggak harus ke dia terus gitu. Gue nggak suka tuh kalau harus ke orang itu terus. Makanya gue bilang jadi kayak CR bisa diganti, apalagi udah tua juga. Kayak Oke. ya buktinya juga kemarin cuma golin. Ya udah abis itu apa? Golin terus ya udah kelar, nggak menang apa-apa juga. Sering kalah. Bruno juga masuk ke tim lo, coy. Bruno mau ganti siapa ya? Kan lo main 3-4-3 nih. Hmm. Bruno and Mount menurut lo? I'll go for Mason Mount. Mason. I'll go for Mason Mount karena work ethic dia jauh. Oke. Bruno mager banget. Bruno tuh cuma bagus di MU tuh season pertama loh. Kan Had 2 seasons. dia kan Iya makanya. dia masuk mid season kan. Iya makanya mid season itu tuh jago, itu gua akuin tuh jago. Habis itu season selanjutnya jago. Season selanjutnya? Jago. Kan dia masuk first seasonnya Ole dan mid season kan. Iya, itu kan bagus dong, langsung bagus kan. Habis itu season selanjutnya itu yang season lockdown. Yang nggak ada fans. Itu Iya. dia highest goal involvements any midfielder in the world. Itu yang udah RCR belum sih? Belum kan? Nah, ya, oke. Berarti 1,5 bagus kan. Iya. Last season doang yang drop. Yang dropnya tuh benar-benar drop. Iya, nah itu kan itu dia maksud gue. Nah, lu bandingin sama Mason Mount. Mason Mount 3 tahun sih nggak pernah turun tuh nggak pernah. Paling turun nggak golin tapi kan tetap assist segala macam. Tapi worst seasonnya Bruno sama best seasonnya Mason Mount tuh sama goal contributionnya. Iya, cuma kan pertanyaannya adalah sekarang kan. Sekarang kalau Bruno lawan Mason Mount, sekarang nih kalau lu bilang yang 1,5 tahun lalu, 2 tahun yang setengah season, ya iya go for Bruno. Tapi kalau sekarang enggak lah. Bruno nggak bakal mau defense, bro. Wah, gue nggak. Defense win championship, remember? Oke. Nah terus Terus apa lagi kok misalnya? Aduh, kalau back tuh susah dibandingin. Soalnya gue main 4, dia main 5. Ya udah, lu mau gue bikin Chelsea jadi 4 deh, boleh. Oke. Lu mau disamain sama Center back lu siapa sekarang menurut lu? Koulibaly sama? Koulibaly sama Thiago Silva. Ah, itu nggak bisa sih. Maguire, apa mau Maguire? Kiper juga. Ya maksudnya argumen gue sih. Iya, gue mungkin ada setujunya kayak nggak semuanya. Tapi kalau misalnya dicampur semuanya, kayaknya MU masih jauh sih. Kan current performance. Iya, kalau gue ngeliat dari season lalu sih emang maksudnya Man, dari 2 season lalu your ya. team is maksudnya- shit. You have to know that your team is shit right now. Tapi gue yakin season ini MU lebih di atas Chelsea sih. Itu sih yang gue bisa. Itu sih yang gue bilang. Sebenarnya gue suka sama Ten Hag sebenarnya. Jadi gue mulai pingin nonton karena ada Ten Hag-nya. Ten Hag sih gue suka. Karena Ajax. Maksudnya agree to disagree, soalnya Iya, gue Bruno sama begitu. CR masih masuk. That's it sih. Okay. Cherry ya, Bruno, hell no. Topic 4. Manchester United got lucky in the Champions League final of 2008. Oke. 3, 2, 1, go. Oke. Mau siapa duluan? Oke, karena gue tahu di 2008 itu sangat sedih, jadi gue duluan aja. Oke, boleh. Karena itu harinya MU aja. Oke. Balik lagi penalti itu 50-50. Oke. Gue personally gue main bola dari kecil, main kompetitif sampai sekarang. Adu penalti soal 50-50. Mau 50-50 itu tidak menunjukkan penalti itu tidak menunjukkan ada satu tim lebih baik dari antara yang lain. That's why it's just lucky. Balik lagi, John Terry kepleset yang lo mau bakal sebut nanti itu. John Terry kepleset itu salah satu dari unlucky-nya aja. Tapi sebenarnya kalau itu John Terry gol karena menang maksudnya. Itu cuma kayak ya emang lagi nggak dikasih aja. Oke, mungkin gue bakal ngebawanya dari sini nih. Dari sisi opponents ya. Gue kurang tahu siapa Chelsea lawan. Seingat gue di season itu Chelsea semifinal lawan Liverpool. Gue lawan Barca. Barca yang ada di season itu 2007-2008. Barca tuh masih ada Messi, Henry, Xavi, Iniesta. Nggak tahu di Iniesta udah firm player belum ya di season itu ya? Itu yang Scholes golin bukan sih? Iya nggak sih? Iya, yang Scholes golin jauh kan? long shot. Ya, I remember that. Nah, Boyan.
Boyan belum masuk season itu. Tapi Barca yang itu nggak sejago itu loh by the way. Ya maksudnya tapi Barca itu tuh nggak sejago dibanding itu. Liverpool? Masa lu mau bilang Liverpool di atas Barca, cuy? Oh iya, Liverpool selalu jelek. Kita nggak usah sebut Liverpool yang dulu, itu emang udah oke. jelek juga. Nah itu, terus nih dari sisi finalnya, menurut gue sampai extra time itu neck and neck lah ya. Chances-nya kayak deket. Tapi yang gue seneng banget nih dari sang kapten Chelsea gitu. Harusnya bukan dia ngambil penalti, tapi dia mikir, gue kapten nih, gue harus ngambil kan. Decider. Enggak dong, penalti kan mental. Iya, tapi bos. harusnya bukan dia coy. Kalau lu lihat denger ceritanya sama list sheet itu bukan dia yang ngambil itu. Penalti Iya. keberapa? Kelima kalau salah itu kan. Dia ngambil bolanya nih kan. Wah, gue udah sedih aja ngeliatnya kan. TR ini masih Itu CR udah nangis-nangis kan? CR CR udah nangis-nangis. CR udah down Itu banget. lagi balik lagi sampai lupa. CR aja nggak gol, bro. CR enggak, ya maksudnya kan Iya, makanya, jadi- penalti 50-50 kan. Iya, itu dia, bro. Tapi kenapa Terry pede banget gitu buat ngambil, maksudnya Iya, kapten, mental. Ya mau lah jadi decider, dia kan born and raised Chelsea. iya makanya Berarti egonya lebih gede dari John Terry, warrior, captain, savior. Gue setuju sama statement itu. Savior, bro. John Terry. Ya, Maksudnya, tapi jawab kan tadi kan pertanyaannya Laki adalah atau ada enggak? laki. Ya, of course dia laki. tapi menurut gue ya, kalau laki tuh, gue ngelihat laki tuh misalnya lu nge-shoot kena deflect masuk, itu gue bilang laki. Tapi kayak kalau misalnya, kan akhirnya winning momentnya Anelka sama Van der Sar kan. Ya. Itu nggak luck. Kalau lu lihat nih, ini itu udah gue nonton 1000 kali. Van der Iya. Sar tuh tangannya gini. Nah, ya aneh makanya di situ kan karena udah kayak tiba-tiba John Terry kepleset ya mentalnya langsung pada Ya, tapi winning momentnya bukan John Terry kepleset kan bukan kayak John Terry kepleset gak gol MU menang gitu nggak kan. Iya. Masih ada chance 50-50 nih gitu kan. Terus Van der Sar tuh gini, tuh andal kayak oke, di shoot di save. Menurut gue itu skill, bro. ya. Oh, itu gue akuin Van der Sar jago. Van der Sar jago. Tapi menurut gue nggak, it's not luck sih. But penalty luck itu between luck is 50-50. Balik lagi itu you said that. No, you said that. Gue nggak pernah bilang. So you don't believe penalty itu 50-50? Enggak, menurut gue penalti itu selalu di hands of the shooter, bukan di hands of the keeper. Iya, oke. Shooter has more chance. Emang maksudnya gue jarang ngambil penalti ya, gitu. Tapi kayak menurut gue, yang gue bisa ngertiin logiknya ya, penalti itu lo bisa nge-practice itu, walaupun kayak match situationnya enggak, tapi it's not. Enggak. Ini it's bisa, not- ini argunya panjang banget Nah, nih kalau penalti-penaltian. Kalau lu bilang luck kan berarti chancesnya it's more luck than skill dong. Kalau lu bilang gitu kan. Iya. Menurut gue maksudnya enggak kayak luck 70%, skill 30%. Menurut gue 50-50. So it's not a luck thing. Kayak lu penalti lucky aja kalau masuk atau enggak. Enggak, lu ada skill yang lu harus master, tapi ada luck juga gitu. Lucky tapi kecil menurut gue. Atau enggak setara. Semua orang bisa nendang penalti, bro. Enggak sih, bro. Iya, maksud gue professional players penalti chance masuknya gede dong, harusnya. Ya, harusnya. I mean like they're not Ikra. Oke. They can shoot. Ya. Ya maksud Not gue. if you're John Terry. Ya. Oke. Intinya adalah they're lucky. Oke. Ya, maksudnya agree to disagree lagi lah Tapi ya. itu panjang, but cheers to that. Cheers to that, bro. Enak BTW. Nggak mau, gue masih setuju soalnya. I'm sorry. Not bad. Okay. Let's go. Topic 5. Liverpool fans are annoying and will always be delusional. Aduh, delusional. Oke. 2, 1, go. Wah, ini susah banget, bro. Nggak, kayak gue ngerti sih poin lu kenapa. Soalnya- karena dulu tuh mereka delusional. Nah, kalau lu bilang ini di 5 tahun yang lalu masih ada John Joe Shelby sama Jay Iya, Smearing, bro. gue bilang delusional, setuju. Konceski gitu. Iya, tapi tim mereka sekarang perfect, Iya, bro. man. Makanya sekarang udah gak delusional lagi gitu. Enggak, Kayak sekarang kita iya, bisa. nggak bisa sih. Iya, Nggak bisa sih. Maksudnya Nggak bisa. annoying 100%. Ganti. Liverpool fans are annoying. Oh iya, itu mah udah. Kalau nggak tau, kalau menurut gue annoying banget. Lo tau gak kenapa? Kenapa? Karena fans MU lebih tai sih. Oh, kalau lu ngeliatnya gitu. Karena fans MU tuh lebih annoying. Nggak, tapi man, Sekarang bisa lo ngomongin delusional tadi, MU sekarang lagi delusional. ya soalnya kita lagi jelek sih. Makanya. Gua Maksudnya akuin. delusional tuh di saat-saat. Iya. Kalau delusional iya, tapi kalau annoying, MU annoying banget lah bro, anjir bro. my heart and soul itu benar-benar untuk membenci Liverpool, coy, dari dulu. Jadi That's why you're annoying. Iya, exactly. fans Liverpool tuh annoyingnya tuh annoying banget gitu. Enggak, mereka tuh nggak ngapa-ngapain menurut gua. Tunggu, bentar. Ya, karena lo udah berapa puluh Mereka- tahun fans yang Liverpool Ikra emang dia annoying without Liverpool kan? Enggak, masalahnya ini enggak. Gue benci banget kalau fans Liverpool nih ya. Nggak, mungkin bukan Ikra atau in general lah ya. Tapi misalnya ada yang ngocol pemain musuh, terus kayak
crowd-nya langsung marah-marah, fansnya marah-marah, bla bla bla. Tapi kalau tren, lu tau tren sengocol apa kan? Tahu. Menurut gue, it's the most slappable face in football, man. Tren tuh. Gue pengen banget nge-slap. So, he's really good, tapi kayak That's coming from a Man United fan. You have Yeah. Maguire. Don't you want to slap him too? nomin Maguire. Maguire nggak ngocol, coy. He's just shit. Right? Agree. Last season ya, dia nggak ngocol, coy. Dia, ya maksudnya dia gini sekali, tapi tren tuh mukanya tuh annoying banget. But Terus- it's good. Terus berantem sama Havertz, lu inget gak? Yang final, Oh, iya, ingat. itu ngerti kan? Dia tuh annoying But we're banget. talking about the fans. Oh, ya, oke. We're talking about the fans. Nah, tapi maksud gue, Fans nah, itu ini nih, nah kayak gini annoyingnya. Nah ini maksudnya. bukan. Ini oke. living proof. Ini living proof. Kayak, poin gue jadi salah. Nah, fansnya Liverpool itu nggak acknowledge, kayak maksudnya kalau pemain lain annoying, mereka kayak anjir, ini annoying banget nih orang. Tapi kalau tren annoying, oh, Liverpool! Apa namanya? Dari Akademi Liverpool. Apa sih Akademi Liverpool namanya? Gue lupa kayak. Ya, graduate gitu. Kayak maksudnya, what's wrong, man? Terus kayak, Yeah, that coming from a team that's mentioning class of 92, 2022. gua nggak gitu sih. Maksudnya Oh, iya. personally gue nggak. Intinya adalah fans kan? Fans. Ini boleh diganti pertanyaan nggak sih fans MU deh tadi kayak. Yeah, coba extra topic. Iya. Oke. Fans MU are annoying. Ya enggak lah. Kalau kan gue fans MU. Wah, Enggak, sumpah ya. enggak, coy. Soalnya fans MU itu ya lu lihat dari semua media lah. Fans MU itu selalu dikata-katain soalnya karena mereka annoying banget anjir. Terus kayak die hard tuh nggak apa-apa, tapi kadang-kadang tuh aneh aja gitu sebenarnya. Enggak sih. Ini apa nih? Ini ada apa nih? Fans MU annoying. Oh. Ini masalahnya tau nggak beda banget sama kayak 10 tahun yang lalu apa nggak? Kalau fans annoying, maksudnya nggak apa-apa tim gue lagi menang gitu, tapi sekarang tim gue di bawah. Oke, let's sing together. Fucking Man United. That's good. Heart and That's soul. good. Oke. Ah, Nih tetap di atas 3 terus ya sampai besok-besok. apa sih ini dua? Yaudah. Oke. Sip lah. Good sport.